Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam jumpa kembali. Salam sukacita bagi kita dan salam sehat. Kami berharap Bapak Ibu dan saudara-saudari senantiasa dalam keadaan baik di hari yang sangat baik. Kita akan mendengar renungan untuk hari ini. Tapi sebelumnya kita awali di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menganugerahkan banyak kebaikan dalam kehidupan kami yang tidak dapat dihitung oleh jari-jari kami. Dalam semua hal yang kami boleh terima daripada Tuhan, ajari kami untuk menyadari bahwa semuanya adalah semata-mata kebaikan Tuhan. Hari ini juga kami bersyukur untuk hari baru ini yang kami boleh sambut di dalam sukacita. Ya Allah ya Tuhan kami akan bersekutu bersama dengan Engkau dalam renungan harian ini. Berkati kami dan berkati firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, ayat renungan untuk kita di hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat yang ke-15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, dalam banyak kasus yang terjadi di negara kita ini,
ada ditemukan banyak ketidakadilan. Sehingga seringkali orang berkata kalau hukum di Indonesia ini tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Karena banyak ditemukan kasus yang senantiasa menjerat orang-orang kecil tapi membebaskan orang-orang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, firman Tuhan hari ini memberikan ukuran keadilan yang sebenarnya. Di dalam firman ini Tuhan mengajarkan kita bagaimanakah keadilan itu sesungguhnya dilakukan. Bagaimanakah ukuran keadilan yang sebenarnya. Dan bagaimanakah keadilan yang Tuhan mau di tengah-tengah kehidupan setiap orang. Yang pertama dikatakan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Hal ini mau mengatakan bahwa orang yang kecil sekalipun juga harus mampu menerima peradilan yang jujur. Ketika mereka salah, mereka harus menanggung upah dari kesalahan. Dan ketika memang mereka benar, peradilan harus benar-benar melakukan perjuangan kepada mereka yang dianggap melakukan kesalahan, padahal mereka tidak pernah melakukan itu. Orang kecil dalam kebenarannya haruslah diperjuangkan, tapi dalam kesalahannya mereka juga harus diajari untuk mengerti bahwa ada upah bagi setiap kesalahan. Ada ganjaran bagi setiap kesalahan. Ada hukuman bagi setiap kesalahan. Allah memberikan ukuran peradilan yang benar, ukuran peradilan yang jujur. Jika dia salah, maka dikatakan salah. Dan jika dia benar, maka tetapkan bahwa dia adalah benar. Yang kedua, dikatakan dalam renungan ini, janganlah engkau terperangah oleh orang-orang besar. Di tengah-tengah kehidupan kita di negara ini, mengapa seringkali dikatakan bahwa hukum itu tumpul ke atas dan runcing ke bawah? Oleh karena seringnya terjadi perjuangan yang mati-matian kepada mereka yang jelas-jelas salah, karena punya segala hal mereka dinyatakan benar. Kita melihat dari media sosial, kita melihat di televisi, ada banyak tindakan ketidakadilan yang terjadi di negara kita. Ketika seorang yang bukan apa-apa, seorang yang tidak terpandang di tengah-tengah kehidupannya, kemudian dianggap bersalah padahal sesungguhnya tidak bersalah oleh karena ketidakpemilikan akan harta, akan segala sesuatu yang dia boleh berikan kepada penguasa-penguasa peradilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, firman hari ini memanggil setiap orang, baiklah bertindak adil, dan janganlah seorang pun terpengaruh kepada orang-orang besar. Jangan mau melakukan ketidakadilan. Janganlah hidup mau membenarkan yang tidak benar hanya oleh karena persoalan uang, oleh persoalan kedudukan, oleh persoalan kedekatan, atau apapun juga itu. Ketika kita mampu membenarkan orang lain dalam kesalahannya, oleh karena kedekatan, oleh karena sesuatu hal yang kita mau ambil daripada dia, sesungguhnya itu bukanlah bukti daripada kasih. Tapi kita mendukung dia dalam keberdosaan ini, dan percayalah, dosa besar dia akan lakukan lagi lebih daripada apa yang dia sudah lakukan. Karena apa? Karena kita tetap mampu membela dia di dalam keberdosaan yang dia lakukan. Keadilan bukanlah demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, ini sekaligus menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk tetap berlaku adil di tengah-tengah kehidupan ini. Jadilah menjadi pelaku-pelaku keadilan. Ada banyak ketidakadilan terjadi di hidup ini oleh persoalan kedekatan, oleh persoalan kekeluargaan, oleh persoalan kedudukan, oleh persoalan sesuatu yang akan diambil daripada orang lain. Itu bukanlah keadilan yang benar. Ukuran Allah mengatakan hari ini, biarlah setiap kesalahan dinyatakan sebagai kesalahan, dan kebenaran adalah tetap kebenaran. Bukan karena rasa kasihan kemudian kita berkata dia tidak layak untuk dihukum. Kasih tidak akan menutupi keberdosaan, tapi kasih
memperbaiki, kasih akan membaharui, kasih akan mengajar, dan kasih itu mengingatkan. Kalau dalam kitab Wahyu Allah berkata, engkau kukasihi, engkau kuhajar. Engkau kuajari bukan karena aku tidak mengasihi, tapi engkau kuajar karena engkau kukasihi. Kasih Allah itu ditandai dengan keinginan untuk mengarahkan kehidupan orang yang dikasihi itu menjadi hidup benar. Di dalam kehidupan ini juga berhati-hatilah untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Ketika kita menutupi keberdosaan orang lain, membela orang lain dalam keberdosaan yang jelas dinyatakan, itu bukanlah kasih. Karena kasih tidak akan pernah membela orang lain dalam kesalahannya. Sebaliknya mengajarinya, mengingatkannya untuk meninggalkan dosanya dan melakukan kebenaran. Jangan melakukan pembelaan hanya oleh karena kasihan. Karena firman Tuhan hari ini juga berkata, jangan engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, tapi lakukanlah yang terbaik bagi mereka. Ketika engkau tahu bahwa ada orang kecil yang melakukan kesalahan, ingatkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah, tapi bukan berarti mempermalukan mereka. Hiduplah dalam peradilan dan keadilan menurut ukuran Allah. Yang benar nyatakan benar, dan yang salah katakan itu salah. Tuhan Yesus memberkati kita melakukan keadilan menurut ukuran Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran berharga dari firman-Mu hari ini. Sebagai manusia, kadangkala kami buta untuk melihat keadilan yang sesungguhnya. Tapi firman Allah hari ini menunjukkan kepada kami ukuran keadilan yang sebenarnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Biarlah setiap keadilan boleh kami lakukan terhadap diri kami sendiri, terhadap orang-orang terkasih, terhadap orang-orang kecil, terhadap orang-orang besar. Biarlah kami menunjukkan tindakan yang sewajarnya kepada orang kecil, tapi kami juga tidak terpengaruh kepada orang besar. Biarlah keadilan tetap dinyatakan dalam kehidupan kami, dan bantu kami untuk melakukan itu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Hari ini kami sampaikan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami dan seluruh jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul Tuhan kuatkan, yang menantikan jawaban dari setiap doanya, Tuhan tetap beri kekokohan untuk tetap memohon kepadamu di dalam doa dengan penuh pengharapan. Sepanjang hari ini kami sampaikan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat melakukan aktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.